gitu ya. Makanya hakikat dari sholat adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Maka mari kita bangun ibadah sholat kita sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Pertama, kita ikhlas menjalankannya. Yang kedua, sesuai dengan sunnah-sunnah atau tata cara yang Rasul lakukan. Karena Rasul memerintahkan kepada kita, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian, kata Rasul, baik laki-laki maupun perempuan, seperti aku sholat. Jadi sholat kita ada kaidahnya, ada contohnya. Nggak bisa kita ngarang-ngarang ya. Jadi sholat itu harus sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Jadi ya. Kemudian pelaksanaan inti dari sebuah sholat, kita harus mampu untuk menghadirkan kekhusyuan, Pak. Ya, khusyuk itu sebuah inti ruh dari sholat. Makanya para sahabat terdahulu disampaikan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Itu ketika beliau tertusuk anak panah, itu beliau diambil anak panah itu dicabut. Itu ketika beliau lagi sholat dan beliau tidak merasakan apa-apa. Itu karena luar biasanya di antara karakter para sahabat terdahulu, ya, mereka menjadikan sholat sebagai media dialog, ya. Karena bacaan sholat itu, Pak, bacaan sholat itu kan sebenarnya sunnahnya kita membaca bacaan sholat Al-Fatihah itu yang kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau kita lihat buku kitab-kitab fikih, itu kita bacanya diwajibkan dengan ayatan fa ayatan, ayat per ayat. Itu hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Karena kenapa? Ketika kita baca ayat per ayat, maka sesungguhnya Al-Fatihah itu media dialog, Pak. Allah langsung menjawab apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawab sama Allah, majadani rabbi. Allah langsung jawab tuh, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, usniya alayya abdi, kata Allah. Allah langsung jawab. Makanya sunnahnya yang Rasul ajarkan, Al-Fatihah itu bacanya ayatan fa ayatan, ayat per ayat. Ya, kecuali pada ayat yang terakhir, kalau nafas kita nggak nyampe ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu kalau ayat terakhir itu boleh kita bagi dua, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, boleh kita ikut memang nafas kita nggak nyampe. Tapi ayat yang lain itu wajib kita bacanya ayatan fa ayatan. Ini fenomena ini kalau kita lihat para imam sering labrak nih kalau pas sholat tarawih itu ya. Nah, biasanya jadi imam favorit kita tuh. Imam yang langsung bacanya dari bismillah, nggak berhenti-berhenti tuh, nyambung terus gitu ya, sampai waladhdallin gitu ya. Hebat imam ya, gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak sunnah. Nggak boleh Pak baca seperti itu. Kita bisa cek hadisnya. Dengan Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul itu cara baca Al-Fatihahnya itu ayatan fa ayatan, ayat per ayat. Karena Allah langsung menjawab. Ya, setiap ayat yang kita baca selesai kan ada wakafnya, ada berhentinya tuh. Itu langsung Allah jawab apa yang kita baca. Ya, sama kalau kita ngomong dengan pejabat, Pak. Ya, kalau kita ngomongnya terus gitu ya, nggak berhenti kan kita dimarahin, Pak ya. Jangan ngomongnya sama teman-teman kita aja gitu. Ini kita lagi dialog sama Al-Khaliq, pencipta kita. Maka kaidahnya ada. Ya, sampai begitunya ya. Maka hadirkan kekhusyuan ya. Sholat itu harus menghadirkan kekhusyuan, harus tenang, fokus kita. Ya, kita sholat berapa lama sih Pak? Kira-kira antara 10 menit Pak ya. 10 menit kita 5 kali sholatnya. Berarti 50 menit, udah kita pentokin deh 1 jam deh kita sholat. 5 sholat itu kita katakan 1 jam. Ya, 1 jam. Berarti kalau kita coba renungkan Pak, 23 jam itu waktu kita untuk urusan dunia Pak. Tapi kadang kita nggak adilnya, cuma 1 jam untuk sholat, 1 jam kita juga nggak bisa khusyuk, gitu ya. Kunci yang hilang aja itu ingatnya pas sholat Pak ya. Nah gitu. Nah ini yang kita kadang-kadang kita nggak adil gitu ya. Jadi waktu kita, maka kalau kita hitung-hitung, lebih banyak mana waktu kita yang sia-sia daripada ibadah yang langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ini terbaik dari kita. Ya, makanya hadirkan kekhusyuan
Karena inti ruh dari sebuah sholat itu kita harus mampu untuk menghadirkan kekhusyuan. Ya. Makanya aktivitas sholat itu adalah aktivitas di dalamnya ada amalul qalbi, ada amalan hati, itu kekhusyuan kita. Di sana ada amal lisan, pekerjaan lisan kita lafazkan. Jadi dalam sholat Pak, bacaannya nggak asal sholat kita. Kalau kita bacanya di hati kita Pak, baca dalam hati, itu nggak asal. Karena bacaan Al-Fatihah, bacaan surat, takbir itu amal lisan. Lisan harus melafalkan Pak. Ya dilafalkan oleh lisan, dilafazkan. Ya dalam bentuk syariah, dalam bentuk pelan-pelan gitu ya kalau kita sebagai makmum. Tapi kalau kita sebagai imam berarti dijaharkan, dikeraskan. Itu amalul lisan. Ada amalul jawarih, pekerjaan anggota badan. Yang punya anggota badan umpamanya kita ruku, kita sujud, kita takbir, badan kita bergerak, itu namanya amalul jawarih, pekerjaan anggota badan. Jadi batal akidah seseorang ketika dia memahami sholat mah dalam hati doang katanya. Nah itu tidak apa tuh namanya kayak gitu tuh. Jadi dia nggak sholat, eling ya. Jadi kalau dia udah ingat, wah ini sholat namanya, batal pemahamannya. Kembali pada definisi sholat ijma para ulama sesuai dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Sebuah sholat itu akan dikatakan sholat dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, sebuah perkataan, perbuatan dan menghadirkan hati, itu definisi sholat. Maka bagaimana mungkin orang yang dia ingat doang dia bilang dia udah sholat? Nah gitu ya. Nah ini sebuah perkara yang wajib untuk kita perhatikan. Ya makanya banyak aliran-aliran pemahaman yang memang secara pemahamannya bertentangan dengan aturan-aturan Allah dan Rasul. Yang ketiga, hadis ketiga ini kita tanya jawab ya. Yang ketiga bahwa esensi dari sholat itu sebenarnya dalam rangka untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesuai dengan dalil yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dalam rangka mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu esensinya Pak. Jadi kalau orang jil, jaringan Islam liberal, jaringan iblis laknatullah itu mengatakan bahwa kalau kita udah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, kita nggak usah sholat, maka itu sebuah bentuk pemahaman yang batil, pemahaman yang salah. Kenapa? Bukankah Nabi kita yang mulia, para sahabat terdahulu adalah orang-orang yang paling terjaga akidah dan akhlaknya? Bukankah mereka orang yang paling utama mencegah perbuatan keji dan mungkar? Bukankah mereka mampu untuk meninggalkan perkara yang maksiat, tidak hanya kecil, besar atau apapun bentuk perkara maksiat, mereka tinggalkan semuanya. Jangankan yang haram, yang makruh dan yang mubah saja mereka tinggalkan. Tapi mereka tetap melaksanakan ritual ibadah sholat. Nah gitu ya. Jadi esensi dari sholat tujuannya betul mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi secara ritual prakteknya ini wajib untuk kita laksanakan. Karena ada sebuah media dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya jemaah rahimakumullah, seharusnya pemahaman yang harus kita garis bawahi bahwa seharusnya orang-orang yang sholatnya udah betul, sholatnya udah tepat, maka seharusnya dia mampu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang terpenting dalam perkara-perkara sholat, bagaimana seseorang itu dia mampu untuk sholat di luar sholat. Nah itu pemahamannya apa? Bukan berarti kita sholat pada waktu yang terlarang, tidak. Tapi artinya pemahaman dari kita sholat di luar sholat, ketika saat ini kita sholat tepat pada waktunya, kita jalankan dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Ketika kita keluar dari sholat, kita keluar dari masjid, maka akhlak kita mencerminkan orang-orang yang sholat, di mana esensi dari sholat yang kita jalankan dalam rangka mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu maksudnya. Gitu. Betapa banyak orang hari ini sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi, tepat waktu. Tapi ketika dia keluar dari masjid, dia keluar dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang dia imani para dukun-dukun dan para tukang ramal. Gitu kan itu terjadi hari ini. Ketika dia berkomitmen dia pakai transaksi ribawi.
padahal dia sholat. Nah itu artinya esensi besok belum dia dapatkan. Jangan sholat yang dia tinggalkan, gitu ya. Esensinya yang belum dapatkan. Yang Allah inginkan sholat itu tidak hanya ritual yang kita jalankan, tapi ketika kita keluar dari masjid, maka praktek sholat itu esensi pribadi karakter orang yang sholat, orang yang mampu untuk menjaga ketaatannya, bersabar dalam taat kepada Allah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, itu pun di luar sholat mampu untuk dia jalankan. Nah itu maksudnya Pak. Makanya kata Imam Syafi'i itu yang terbaik orang yang mampu untuk sholat di luar sholat. Artinya karakternya terjaga sebagai orang mukmin yang dia ingat, ya Allah, sholat ini tidak hanya sekedar kita ritualnya saja. Ada sebuah sumpah yang kita ucapkan ketika sholat. Ketika kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita janji sama Allah bahwa sholat kita, kehidupan kita, ibadah kita, aktivitas kita apapun untuk Allah. Ya, makanya hati-hati Pak kalau ada orang yang berbuat maksiat udah nggak takut sama Allah. Dosa kecil ketika kita udah nggak merasa malu menjalankannya, maka itu menjadi sebuah penyebab dosa itu berubah potensinya menjadi dosa yang sangat besar. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hari ini fenomena yang muncul, banyak orang yang berbuat maksiat, dia takut ketahuan manusia, tapi dia nggak takut kalau ketahuan sama Allah. Itu Pak, para koruptor-koruptor itu, para maling-maling itu yang muslim, dia tahu bahwa Allah sedang melihat dia. Dia udah nggak malu sama Allah. Tapi ketika beritanya muncul di televisi Pak, diliput sama wartawan, wartawan bisa digamparin sama dia karena saking malunya dia sama manusia. Nah itu karakter seperti itu. Jadi dosa kecil itu akan berubah potensinya menjadi sebuah dosa yang sangat besar kalau kita udah nggak mau berbuat dosa, ya, ketahuan sama Allah. Nah makanya esensi dari saat itu kita sempat mampu untuk menghadirkan, kita harus merasa berada pada muraqabatullah, berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah Allah, makanya sholat itu harus sesuai dengan contoh-contoh yang Rasul ajarkan. Sampai di sini, kalau ada yang ingin bertanya tentang sholat atau hal yang lainnya, dipersilakan. Ya, monggo Pak. Ustaz, Ya. Kalau ini sebenarnya dari Ustaz, kita kan mau banyak jawab nih. Oh iya ya. Kita mulai dari pertama ini udah sampai. Iya. Pernah mungkin kan di sini juga kan. Ya dasarnya wudu gitu loh, wudu. Betul Pak ya. Ada dua pertanyaan. Pertama, wudu itu katanya disunahkan harus menghadap kiblat. Ya, pertama. Misalkan kondisi keadaan rumah kita yang ada di posisi ini. Ya, kadang ada yang belakang ke kiblat. Wudu kita. Di contohnya kan dari sini kita kan belakang ke sana. Belakang. Terus bisa dijelaskan di Ustaz. Pertama, yang kedua, sholat, ya kan? Kadang-kadang kita ada sholat yang kaki kita dikejar-kejar sama kaki orang, sementara kita udah mepet ini kan, itu kan menghilangkan kekusukan kita, Ustaz. Ayat katanya kalau kaki serta lewat, kan dari kemana kamu lewat? Misalnya, minta diterangin ayat-ayatnya apa mana? Dua itu saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Pak. Jemaah rahmatullah, yang pertama tentang perkara wudu. Jadi Pak, kita mengetahui bahwa di antara rukun-rukun wudu Pak ya, maka rukun wudu itu kita kan sebenarnya kita mengusap muka kita, mencuci muka kita. Ya sudah ada dua Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya ilal marafi' wamsahu bi ru'usikum. Kemudian waqsilu wujuhakum ilal ka'bain. Ini rukunnya Pak. Ini yang nggak boleh ketinggalan. Kalau ini ketinggalan, ini yang nggak sah wudunya. Pertama Pak, waqsilu wujuhakum, yaitu cuci muka kalian 3 kali, gitu ya. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti kata-kata wa aydiyakum ilal marafiq itu berarti wa aydiyakum ini kan tangan, ini marafiq. Berarti kalau kita lihat secara kaidah bahasa Arab, seharusnya orang wudhu jangan dari siku ke kanan seharusnya, tapi dari tangan ke siku. Karena dalam bahasa Arab itu ada lafaz min ila.
Itu kaidah bahasa. Makanya para ulama bahasa mengatakan berarti ada min, ada dari ke gitu ya. Jadi saat dalam kaidah bahasa Arab itu dari tangan ilal marafiq. Itu dari dalam Al-Qur'an waqsilu wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi dari tangan ke siku gitu. Makanya yang lebih afdal wudu itu Pak, kalau kita berada dalam dua kondisi, ada air yang mengalir, ada air yang tenang, maka wudu yang paling utama itu dengan air yang mengalir. Jadi kalau hari ini lebih utama mana wudu dengan di kamar mandi atau air kran? Lebih utama wudunya di air kran Pak yang mengalir. Ini kita bicara yang utama ya. Ya, tapi kalau kita bicara sah nggak sah? Sah Pak. Ya sah bisa. Ini kita bicara yang utama maksudnya. Jadi kalau ada orang yang wudunya dia dari siku dulu sampai tangan, sah wudunya. Ini kalau bicara sah ya. Tapi hari ini kita bicara tentang mana yang lebih utama, yang lebih banyak pahalanya itu sama Zul. Jadi kalau faedahnya yaitu dari tangan sampai marofnya, begitu ya. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Kemudian usaplah kepala kalian. Coba cek dalil dalam Al-Qur'an dan hadis sekalipun. Kalau kita punya kitab fikih yang banyak, coba baca. Tidak ada satupun dalil dalam Al-Qur'an yang mengatakan telinga. Pernah ada yang ketemu dalilnya di sini? Coba cek dalam Al-Qur'an, ketemu nggak dalilnya Al-Qur'an itu? Dan kita nyuci telinga sesuai dengan perhatian kita. Kalau kita sebenarnya kan telinga tiga kali, ada nggak dalilnya itu? Kenapa telinga ini masuk? Ada dalilnya. Diambil dari kata-kata apa? Ru'usikum, kepala kalian. Karena telinga itu bagian dari kepala. Nah itu jawabnya Pak. Jadi kalau ada ustaz yang bilang nggak ada dalilnya telinga, bilang ke dia. Itu penjelasannya wamsahu bi ru'usikum, Al-Qur'an tuh yang ngomong. Kata Imam Ibnu Katsir, telinga itu bagian dari kepala. Gitu. Emang telinga ditaruhnya di mana? Emang di lengan di kepala kan, di telinga. Nah, kaidahnya kalau kita cek dalam hadis Imam Al-Bukhari, cara mencuci telinga itu nggak seperti yang terjadi kalau kita kan air 3 kali gitu ya, 3 kali gitu ya, bukan seperti itu. Maka telinga itu ambil air Pak, ambil air kemudian kita usapkan di apa? Kepala kita, ya kepala kita, kemudian kita balikin 1 kali. Ini hadis yang datang dari sunnah Rasulullah SAW. Makanya ada buku khusus namanya Sifat Wudu Nabi. Jadi sekali aja Pak, jadi Bapak usap, ambil air ya, kemudian Bapak usapkan semuanya kepala, kemudian Bapak balikin langsung ke telinga. Begitu dalilnya. Itu bisa kita cek di semua kitab-kitab hadis yang sahih yang menjelaskan tentang perkara itu. Nah, kemudian baru apa? Baru kaki ilal ka'bain. Nah, itu yang berkaitan dengan rukun-rukun wudu. Artinya, ini saya penjelasan bagaimana ya, Bapak ya. Artinya jemaah rahimakumullah, kalau rukun ini yang ditinggalkan, maka nggak sah wudunya. Berarti selain ini yang tidak dilakukan, berarti sah wudunya Pak. Umpamanya tamat mau seorang yang berkumur ketika wudu, itu kan sunnahnya. Orang masukin air ke wudu tamat istimsyak itu kan sah wudunya kalau dia nggak sempat. Sah wudunya, tapi kalau dia ingin lakuin, semakin besar pahalanya. Kalau dia ingin masukin air ke hidungnya, dia keluarkan makin besar pahalanya. Gitu ya. Selain perkara-perkara itu berarti sah wudunya. Ya. Apalagi perkara berkaitan dengan menghadap kiblat. Jadi jemaah rahimakumullah, menghadap kiblat ketika kondisi kita berwudu, maka ini bagian dari hal-hal yang sunnah, hal-hal yang afdol, bab-bab utama dalam berwudu. Kalau kita lakukan kita berpahala, kalau kita tinggalkan wudu kita tetap sah. Gitu ya. Jadi makanya kalau kita bikin rumah itu kalau bisa memang dikonsep sampai kita berpikir wudunya. Rumah itu yang nggak boleh Pak, kalau wudu mungkin itu termasuk hal yang memang kalau memang kita wudunya nggak menghadap kiblat sesuai dengan penjelasan tadi, maka wudu kita tetap besar. Orang yang hari ini yang dosa besar itu gini Pak, ketika orang qadha'ul hajat berbahasa ulama fikih, atau ketika dia buang air besar atau ketika dia buang air kecil, dia membelakangi atau dia menghadap kiblat. Itu dosa besar Pak, itu ada hadisnya. Makanya posisikan pokoknya kalau seandainya ini kan masjid ya, jangan sampai kemana posisi kloset toilet itu menghadapnya begini gitu. Itu misalnya miring gitu. Jadi berarti dia kan menghadapnya ke sana gitu ya. Jadi sampai menghadap kiblat ke sana gitu.
Jadi kalau membelakangi istiqbal wa istidbar kata para ulama, membelakangi atau atau menghadap, maka ini bagian dari al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, tapi kalau kita nggak tahu ya istighfar. Nah, kalau memang udah tahu ternyata kalau kita pikir, wih kayaknya kamar mandi menghadap nih. Jadi nah mulai dari sekarang gitu ya, kumpulin uang gitu ya, rombak kamar mandinya. Itu hadisnya jelas, gitu ya. Mulai dari sekarang gitu ya. Nah itu tapi nggak apa ya, saya jelaskan yang lebih panjang. Jadi persoalan menghadap kiblat ini bagian dari hal-hal yang utama Pak ya, hal-hal yang utama. Jadi kalau kita lakukan berpahala, kalau kita tinggalkan maka wudhu kita tetap sah. Yang nggak boleh ditinggalkan yang tadi, urutan yang tadi. Dan pelaksanaan wudhu itu harus mutawalliyan kata para ulama, harus berurutan. Kalau ada orang wudhu tangannya duluan dia wudhu gitu ya, tangannya ke telinganya kemudian baru mukanya, nggak sah wudhunya. Jadi wudhu itu pokoknya harus berurutan dari muka, tangan, kepala, langsung ke telinga, kemudian kaki dan ka'bah. Ka'bah itu artinya apa? Mata kaki ya. Jadi kalau ada orang yang wudhunya dia sampai melebihi mata kaki, maka tetap sah wudhunya. Tidak, tapi standar minimalnya sampai mata kaki. Itu yang pertama udah tadi belum Pak? Pertama udah ya. Yang kedua apa tadi yang kedua Pak? Al-saf ya. Ya Pak. Kalau dalam hadisnya kan jelas ya bahwa saf yang rapat dan lurus itu bagian dari keutamaan dan kesempurnaan sholat. Itu dalilnya ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis sholat. Dan itu hadis dari Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika dia mau sholat, kemudian disampaikan hadis itu bahwa saf kalian rapat dan luruskan, karena rapat dan luruskan itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Makanya Umar bin Khattab dan tabi'at, para rasul dan para nabi terdahulu, dan bahkan para ulama serta para sahabat, mereka tidak akan pernah memulai sholat sebelum safnya rapat dan lurus. Bahkan Umar itu punya cara yang sangat radikal. Dia ngurusin saf para jemaah itu dengan pedang malahan gitu ya. Nah, tapi yang harus kita diskusi saat ini gini, apa sih ukuran rapat dan lurus itu sebenarnya, gitu ya? Jemaah rahimakumullah, sebenarnya yang harus kita luruskan bahwa sebenarnya ukuran rapat dan lurus itu tidak hanya kita lihat dari kaki kita yang merapat sebenarnya. Kalau kaki kita memang mampu untuk bertemu, alhamdulillah. Kalau tidak, minimal pundak kita bersentuhan. Jadi makanya kaidahnya begini. Jadi kalau kita lagi sholat Pak, saya ini kemarin habis jatuh Pak, jadi dari motor ya, jadi nggak bisa bantu. Jadi kalau kita lagi sholat itu Pak, kadang orang sholat dari berdirinya udah nggak tepat kadang. Seharusnya kalau berdiri kita sholat itu ukuran kaki kita berdiri sesuai dengan ukuran badan kita. Ukuran badan kita. Ada orang berdirinya dia terlalu dia merapat begini. Ini nggak sesuai dengan kaidahnya. Makanya Rasul mengajarkan cara berdiri gitu. Kadang ada orang berdirinya dengan dia mengangkat Pak, ketemu tuh kakinya, tapi pundaknya sering berjagoan. Makanya ukuran kaidahnya berdiri itu standar ya. Ya kita kira-kira aja. Standarnya adalah seukuran badan kita. Kalau seukuran badan kita, maka otomatis insya Allah pundak kita akan saling bersentuhan nanti. Ya. Jadi kadang-kadang orang berdiri dia mangkang terlalu kelebaran gitu. Kadang dia terlalu kecil gitu. Nah ini nggak sesuai ya. Gitu, makanya nggak ketemu gitu ya. Jadi, nah kalau memang ternyata kadang-kadang kan ada orang kaidahnya gini. Kadang kalau dia ketemu kakinya dia ngerasa nggak khusyuk gitu. Maka di saat itu jangan paksain dulu. Makanya kaidah dakwah itu sebenarnya bagaimana kita berupaya sebenarnya kalau memang belum tepat suasananya jangan dipaksain dulu. Karena khusyuk itu inti dari sholat. Karena kita bersentuhan, kemudian orang nggak khusyuk berarti hindari dulu. Tapi tetap kita harus belajar. Saya mungkin di awal juga gitu dulu. Di awal kok kadang-kadang kalau orang bersentuhan kita ngerasa nggak khusyuk gitu ya. Tapi kalau kita coba deh Pak, paksain sesekali. Paksain nanti kalau udah terbiasa sekali, 2 kali, 3 kali, itu udah biasa Pak. Udah biasa. Tapi dengan syarat orang yang kakinya ingin kita rapatin, orang yang memang memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Kalau dia belum nyampe pemahamannya jangan dipaksain. Kadang ada orang yang saklek, dia udah mundur, dia udah gak jalan-jalan, dikejar lagi. Nah ini nggak bisa seperti itu. Nah dia nggak bisa gitu, karena memang bahkan saya pernah ketemu ya waktu saya ngisi pengajian di Jakarta Utara itu sampai berantem gitu.
Pokoknya dia dikejar lagi gitu ya. Kemudian saya bilang, dan paksain. Antum nggak saatnya untuk masak seperti ini gitu. Jadi kaidahnya jadi dalam persoalan agama itu kita harus melihat orangnya udah siap atau belum. Nah gitu ya. Sama dengan begini Pak. Saya nggak mau yang terbanyak ya. Jadi kaidah dalam ibadah sholat itu sebenarnya kalau memang ada orang yang belum siap, maka kita jangan paksakan pemahaman itu. Contoh Pak, ini saya contohin Pak ya. Ini imam depan ya. Ini saya udah penuh nih semuanya. Penuh ya sampai kiri ke kanan penuh. Tiba-tiba kita datang satu orang. Kan kita ngambil di sini Pak, di tengah ya. Terus sebenarnya kaidahnya nggak boleh nih orang di tengah ini dia. Jadi nggak boleh ada jemaah satu orang di tengah ini. Seharusnya kalau kita bicara pada ideal yang saklek pada tataran agama, yang benar apa? Ini orang yang di tengah yang datang belakangan, dia ambil Pak yang di depan. Yang depan ini dia Pak ambil. Dia ambil, dia tarik ke belakang. Dia temanin, buat nemanin dia. Karena nggak boleh orang berjemaah satu orang. Kaidahnya begitu Pak. Tapi persoalannya nih, ini orang yang kita tarik paham atau enggak gitu. Kan kita main tarik aja kan ya, ini ngapain orang dari masalah gua lagi sholat gitu, berantem dia. Nah ini yang harus kita luruskan gitu. Makanya Pak, agama ini memang nggak bisa instan kita memahaminya. Makanya lebih baik kalau memang itu memang akan menimbulkan sebuah kisruhan atau orang nanti salah paham, tetap kita sendirian aja, kita di belakang. Gitu ya kan, kalau kita paksain udah bisa paksain itu udah padat umpamanya ya, nggak bisa lagi paksain tuh. Maka tetap kita sholat sendirian di belakang. Sendirian aja kita, maka kita nggak terkena dengan hadis itu. Karena Rasulullah as-syaitanu ma'al wahid. Orang yang sendiri di belakang itu sebenarnya dia sedang berjemaah bersama syaitan gitu. Tapi maksudnya apa? Yaitu orang yang dengan sengaja gitu. Tapi kalau memang ada masalah yang lebih besar lagi, kalau kita main tarik orang umpamanya, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Ini yang termasuk pada poin yang bisa jelaskan bahwa harus berangsur bertahap agama itu. Karena Rasul juga nggak nyampaikan mendadak. Rasul itu apa? Bertahap gitu. Nah dalam saf juga gitu. Ya dalam saf kalau memang umpamanya harus bertahap dulu silahkan. Tapi kalau memang kita sudah mulai enjoy kita menikmati, maka lebih baik yang tadi kaidahnya. Memang hadisnya jelas Pak ya, bahwa apa? Fa innal faragh yusiju alaihi syaitan. Setiap saf-saf yang kosong itu, maka itu akan diisi oleh syaitan. Itu jelas hadisnya, dan dalam dalil Al-Qur'an dan hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim pada kitab bab salat itu diungkap hadis itu. Nah gitu ya, tapi memang poinnya yang tadi ya, kalau kita memang sudah berusaha, karena persoalannya kalau syaitan ini tidak hanya mengisi saf, bahkan syaitan itu sebenarnya kalau kita soalnya nggak khusyuk, nggak saf aja yang diisi sama dia, ya termasuk hati kita itu diisi sama syaitan gitu. Nah makanya syaitan itu bisa pernah bilang, syaitan itu tidak hanya dia masuk melalui pintu-pintu ketaatan, tapi dia juga masuk melalui pintu-pintu ketaatan dan pintu-pintu kemaksiatan gitu. Nah gitu Pak ya, Pak jadi seperti itu ya. Ada yang ini lagi terkait ini Pak? Ada yang mau ditambahkan? Kalau sebenarnya soal kakinya Pak ya, kita belum biasa ya. Kalau satu lagi dikejar lagi gitu kan. Ya masalahnya bukan biasanya kalau biasanya kita pernah bilang pakai digerak-gerakin gitu ya. Oh gitu, itu orang bisa. Oh ya, kalau memang begitu Pak dibilangin Pak, ingatkan dia. Ya nggak ada gerak-gerakin, dia mau ngapain gitu. Iya. Ya kalau dia mau gerak-gerakin pasti kan mau ngapain, berarti kan memang ya itu Bapak berhak menolaknya. Ya kalau memang udah sampai segitunya Bapak berhak menolaknya. Ya, tapi kalau dia hanya sedang merapatkan ketemu ya udah, makanya berarti kan. Iya betul. Akhirnya tadi kita komunikasi, ya kan? Ayat yang ini kita artikan bahwa kita yang punya. Oh iya. Ini kita kan, akhirnya tarik kaki. Karena kita mepet dia kakak udah. Iya. Iya Pak. Berarti kalau memang dia, berarti kan iseng tuh Pak ya, kalau memang digerak-gerakin, ya diingatkan nanti habis sholat ingatkan, ya bilang aja Pak kalau sudah rapat silakan. Karena perintah Rasul kan merapatkan gitu ya. Tapi ya Pak, mohon jangan ada aktivitas lain gitu. Tidak boleh ada gerakan-gerakan yang memang di luar gerakan-gerakan sholat ya. Jadi memang diingatkan Pak ya, diingatkan. Nah kalau memang alasan ini membuat Bapak lari dari dia, ya itu alasan yang tepat ya. Alasan yang tepat nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi nanti ya upayakan pokoknya standarisasinya, pokoknya kalau memang secara
kaki nggak ketemu ya minimal pundaknya bersentuhan gitu ya. Nah gitu ya. Gitu Pak ya. Kadang-kadang saya melihat dalam perkara sah itu memang ada hal-hal yang terkadang berlebihan saya lihat. Kadang sampai nginjak gitu. Dan sampai nginjak gitu. Nah ini hal yang tidak tepat sebenarnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau memang udah bersentuhan maka secara rukun dan saja sudah terpenuhi gitu ya. Kadang kita mendengar ada yang injak, ada yang memang dipepetin gitu ya. Nah ini hal yang memang tidak tepat sebenarnya. Makanya al-ghulu fil ibadah haramun. Berlebih-lebihan dalam persoalan ibadah pun diharamkan gitu. Dan ini juga tidak dibolehkan. Ya, dari yang lain silakan. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini ada agak menyimpang dari tema, yaitu bicara tentang mazhab. Kita tahu ada 4 mazhab yang kita anut. Saya ingin tahu sejarahnya atau latar belakangnya kenapa kok sampai ada 4 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i. Itu latar belakangnya apa? Kenapa kok sampai itu, sejarahnya seperti apa? Kemudian jaraknya dari Rasul itu berapa tahun ya itu mazhab itu dibentuk? Terus yang keduanya adalah boleh nggak kita umat yang sekarang ini berpindah-pindah mazhab? Misalkan kita di bab sholat ikut mazhab Syafi'i, kemudian di bab wudu ikut Hanafi, atau di bab puasa ikut mazhab yang lain. Itu boleh nggak kita itu pindah-pindah mazhab, mengadut mazhab yang berbeda? Kemudian terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertanyaannya bagus Pak. Sebenarnya kalau kita bahas mazhab cukup panjang ya, tapi minimal dari penjelasan ini kita memahami gambarannya. Ada poin yang bisa kita tangkap. Di mana memang begini. Kalau kita bicara pada mazhab itu sebenarnya artinya masdarnya dari kaidah bahasanya berasal dari kata zahaba. Zahaba itu artinya pendapat. Jadi kalau kita bicara tentang mazhab Maliki berarti pendapatnya Imam Malik. Mazhab Syafi'i pendapatnya Imam Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad berarti pendapatnya Imam Ahmad. Gitu ya. Itu artinya mazhab. Jadi pendapat. Jadi sebenarnya kalau kita bicara secara kaidah mazhab yang sesungguhnya, mazhab itu tidak hanya 4 Pak. Banyak mazhab itu. Ya, jadi ada mazhab Imam Al-Ja'fari yang pernah kita dengar ya. Tapi jemaah rahimakumullah begini, kenapa kok 4 ini yang lebih masyhur? Sebenarnya 4 ini hanya lebih terkenal aja gitu. Karena ternyata hampir seluruh persoalan fikih itu udah terungkap semuanya itu di dalam 4 mazhab ini. Jadi keberadaan 4 mazhab ini sebenarnya saling melengkapi sebenarnya. Nah sejarahnya sebenarnya kan dulu gini Pak, di zaman Rasulullah itu sebenarnya hampir tidak ada perbedaan-perbedaan kecuali dalam persoalan teknis-teknis yang berkaitan dengan masalah furu'iyah. Contoh perbedaan tentang posisi perang ketika saat perang Badar umpamanya. Tapi sahabat nanya dulu, ya Rasul, ini ijtihad engkau atau ini wahyu dari Allah? Kan sahabat tanya. Kata Rasul, ini ijtihad dariku, kalian silakan bermusyawarah. Nah, akhirnya sahabat bermusyawarah gitu. Tapi dalam persoalan wahyu Allah, pemahaman Al-Quran itu nggak ada perbedaan. Karena Rasul masih hidup, bisa jelasin gitu ya. Nah gitu, itu bedanya. Kemudian muncul kalangan para sahabat gitu Pak ya. Mulai itu muncul perbedaan-perbedaan ketika Rasul udah nggak ada gitu. Kemudian mazhab ini dia muncul di zaman generasi tabi'in. Apa pengertian tabi'in? Tabi'in itu adalah para ulama yang dia sempat berguru dengan sahabat. Jadi gurunya sahabat. Jadi ulama-ulama itu yang Imam Malik, Imam Abu Hanifah gitu ya, dia sempat berguru dengan para sahabat gitu. Tapi karena saking jauhnya jaraknya, sehingga memang pemahamannya itu muncul berbagai macam gitu. Umpamanya gini Pak, ini kayak kita ngaji nih Pak ya. Kita ngaji. Jadi kalau kita ibaratkan Rasul ngisi pengajian, Rasul mimpin taklim, dakwah kan begitu di zaman Rasul. Rasul dakwah disaksikan oleh para sahabat. Ketika itu tetap di zaman para sahabat tuh. Tapi ketika sahabat ini nurunin ke anaknya, ke muridnya, beda lagi pemahamannya gitu. Jadi terkadang satu hadis itu membawa pemahaman yang berbeda Pak. Pemahaman yang berbeda. Tapi konsep dari mazhab itu sebenarnya mereka tidak akan pernah berbeda dalam persoalan prinsip. Masalah akidah mereka tidak akan pernah berubah. Tapi perbedaan mereka itu hanya persoalan furu'iyah doang, persoalan fikih saja.
Pokoknya persoalan kalau lagi tahiyat pendapatnya digoyang-goyang, yuharrik atau tetap saja. Jadi persoalannya pada persoalan furu'iyah aja gitu. Jadi pada intinya kita ikutin mazhab apapun di antara yang 4 ini, maka itu sahih. Karena hukumnya mereka adalah orang-orang yang sedang berijtihad. Dan Rasul mengatakan ketika mereka berijtihad, kalau mereka betul mereka dapatin pahala 2, kalau mereka salah mereka dapatkan pahala 1. Ya Pak ya? Nah, bagaimana dengan kaidah? Jadi kenapa munculnya mazhab ini yang berawal dari perbedaan pendapat dalam persoalan yang furu'iyah. Tapi kita bisa cek para ulama-ulama mazhab yang betul kan hanya 4 ulama yang lebih masyhur, karena memang 4 ulama ini yang merangkum dengan lengkap persoalan-persoalan agama itu. Nah, makanya mereka lebih dikenal dibandingkan ulama-ulama mazhab yang lainnya. Udah ini aja ya. Kemudian yang terakhir yang saya segini Pak, ada buku yang menarik Pak, ya, yang dikarang oleh apa? Namanya Ahmad Al-Qurtubi namanya. Dulu saya pernah beli buku itu, bukunya menarik, judulnya Islam Tidak Bermadhab. Ini yang harus kita camkan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sadar 4 ulama madhab ini, satu pun mereka nggak ada yang nyuruh kita ikut madhab mereka. Sampai-sampai mereka katakan kepada mereka apa? La takhriduni wa la takhridus Syafi'i wa la Maliki wa la Hanbali walakin khuz min haitsu akhadhu. Kata mereka, wahai kalian para umat yang hidup di akhir zaman nanti, jangan taklid kepada kami, jangan kepada Imam Syafi'i, jangan kepada Imam Ahmad, walakin khuz min haitsu akhadhu, tapi kalian ambillah dari mana kami mengambil. Jadi dari mana mereka mengambil? Dari Al-Qur'an dan hadis. Mazhab kita adalah Al-Qur'an dan hadis. Kata Imam Syafi'i, kata beliau apa? Iza sohal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu benar, itulah mazhab kami. Nah itu Pak. Jadi keberadaan mazhab ini Pak hanya perantara Pak, perantara media doang untuk memudahkan kita memahami agama ini. Kalau memang pas kita mau campur-campur, sebenarnya kita nggak nyampur-nyampur sebenarnya, tapi kita sedang memakai dalil yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita bisa cek seluruh kitab madhab, seluruh mereka mengatakan kita nggak wajib ikut madhab mereka. Tapi keberadaan madhab ini hanya mempermudah kita memahami agama yang mulia ini. Sama dengan perkataan seorang ustadz Pak. Kan yang kita ikuti bukan madhab ustadznya, bukan perkataannya, tapi perkataan yang dibangun atas Al-Quran dan Hadis. Jadi perkataan ustadz itu penting untuk memudahkan kita. Begitupun antara mazhab ini hanya penting untuk memudahkan kita memahami. Tapi yang prinsipnya kita ikuti bukan mazhabnya, tapi perkataan yang dibangun di atas Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi mazhab ulama 4 mazhab, mazhab kita semuanya sama dengan ulama itu. Apa mazhab kita? Al-Quran dan hadis yang sahih, Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia, itu mazhab kita. Jadi kalau Bapak, saya pas sholat saya ikuti mazhab Maliki, pas saya lagi wudhu mazhab Syafi'i umpamanya, nggak apa-apa Pak. Sebenarnya Bapak tidak ikuti mazhab mereka sebenarnya, tapi yang Bapak ikuti apa sebenarnya? Al-Quran dan hadis, perkataan mereka untuk membantu kita memahami agama yang mulia ini. Makanya prinsipnya kita beragama bahwa jadikan mazhab para ulama yang luar biasa itu, dan kita ta'zim, kita menghormati mereka ya, karena keilmuan mereka, karena agama mereka. Tapi perkataan mereka kita gunakan sesuai dengan nasihat mereka dalam rangka memudahkan kita memahami agama yang mulia ini. Ya, gitu Pak ya. Ada tambahan Pak yang mau disampaikan? Sudah terjawab? Oh ya, sudah ya. Subhanallah ya, kerasa nih ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum kita supaya nanti kita lebih leluasa memahami waktu kita. Jadi di mana saya akan nanti ditanya hal-hal yang